Tadi pun juga secara jangka pendek sudah Anda jelaskan arah pergerakan indeks harga saham gabungan. Dari sisi strategi Pak Indra, sektor dan saham apa saja yang masih menarik untuk diperhatikan. Tapi sebelum Anda jawab, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Beberapa saham yang direkomendasikan ada ERA, direkomendasikan buy, supportnya di 630, resistennya di 675. Kemudian juga ada Tekim, juga direkomendasikan buy 8.150 dan resistennya di 9.300. INKP juga direkomendasikan 8.800 dan 9.600. Dan terakhir dari produsen semen, SMGR juga direkomendasikan buy 8.700 dan 9.200. Pak Indra, ada 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, tidak ada dari perbankan big cap yang masuk ini. Bagaimana analisisnya Pak Indra? Baik, jadi gini, saya melihatnya view-nya adalah banks-nya udah leading duluan untuk menguat ya. Nah, karena itu akan mungkin potensially lagger daripada pendukungnya itu yang akan menguat. Nah, tetap prioritasnya adalah saatnya blue chip yang mostly LQ45. Ya. Nah, itulah aku lihat sektor-sektor yang seperti consumer, ERA, dan Tekim, dan seperti SMGR, apalagi kita seperti tahu ya, industri properti udah mulai menggeliat lagi, pembangunan mulai jalan, itu akan menarik sih saat ini Mas, gitu. Karena mereka lagger. Kalau kita bandingkan dengan kenaikan sektor perbankan yang udah meroket duluan ya. Oke. Dari sisi harga sudah kemahalan tidak Pak Indra untuk dari perbankan big cap? Untuk big cap saat ini belum ya. Untuk big cap saat ini kita tahu ya, kita kan berharap di Q4 ini ada beberapa sentimen seperti Standard & Poor's rally dan average dan Q4 seasoning earnings ini ya. Jadi aku rasa untuk momentum valuation menurut aku belum. Momentum valuation ya. Jadi masih cenderung oke sampai hold di Januari dan Februari seperti itu Mas. Oke, tapi di luar dari perbankan big cap yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan, ERA, Tekim, INKP dan SMGR ini potensi pergerakan secara teknikalnya, momentumnya masih bisa dimanfaatkan sampai sejauh ini Pak Indra. Betul sekali, karena kan most likely kan seperti saya jelaskan di awal bahwa mereka juga big cap kan, terus juga LQ45 juga, jadi cenderung menarik jujur Mas. Baik, kita akan coba bahas untuk saham pilihan pertama ada ERA, Anda rekomendasikan buy, supportnya di 630, resistennya di 675. Analisisnya seperti apa Pak Indra? Iya, aku lihat sih satu ERA ini consumernya cenderung kuat ya, apalagi kan dia jual alat gadget elektronik yang cenderung lebih tahan krisis lah, karena kan sekarang gadget digital itu sudah menjadi kebutuhan, jadi so far masih oke. Terus juga dia juga fundamental kuat, jadi aku rekomendasikan buy untuk saham tersebut. 630 resisten 675 ini lebih ke arah jangka pendek atau sampai dengan akhir pekan ini? Sampai akhir pekan ini sih aku lihatnya. Oke, ada ERA direkomendasikan buy, supportnya di 630 dan resistennya di 675. Pak Indra, menarik masih ada Tekim, INKP, SMGR yang juga Anda rekomendasikan buy. Nanti juga kita akan update bagaimana posisi pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Awali hari Anda dengan beragam informasi bisnis terkini yang kami kemas dalam berita teraktual dan berkualitas. Power Breakfast, informasi terkini seputar ekonomi, bisnis, pasar modal, dan industri kreatif yang dikemas secara ringan. New Screen menyajikan informasi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Market Headline menayangkan berita ekonomi dan bisnis dalam bahasa Inggris. Saksikan program-program berita ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya, live hanya di IDX Channel. Your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Prisa Samodatu membawakan program berita New Screen yang menghadirkan informasi seputar ekonomi maupun juga bisnis dari dalam negeri. Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati ensured that the appointment of Indonesia as the G20 presidency in 2022 provided opportunities and momentum for Indonesia in various aspects, including the economy.
sebuah ajang pertemuan para pemimpin global di dalam membahas tantangan-tantangan dunia. Eric Thohir said there were indications of corruption within President Seoul. Sebanyak 7 bank telah menyetujui restrukturisasi kredit PT Waskita Karya Persero Tbk dengan outstanding sebesar 21,9 triliun rupiah. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia mencatat saat ini terdapat 12 emiten yang berencana melakukan buyback saham. Pertimbangan dengan 4 rekomendasi saham ini, Pak Rofandi, mungkin untuk Akra terlebih dahulu, Pak. 2 hari ini mungkin dia akan berkonsolidasi dan akan terjadi rebound. Ya, pemirsa masih di Market Buzz dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Intersen Investment Banking Finance Sekuritas, dan kita lanjutkan kembali perbincangan. Dan tadi sudah kita membahas saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Ada ERA yang pertama 630, resistennya di 675. Ini targetnya sampai dengan akhir perdagangan di akhir pekan ini. Pak Indra, kita lanjutkan kembali di luar dari ERA, Tekim dan INKP juga Anda rekomendasikan. Pak Indra, rekomendasikan buy untuk kedua saham ini. Analisisnya, Pak? Ya, kalau untuk Tekim dan NKP saya lebih ngelihat pada technical rebound ya. Apalagi yang saya tadi sebutkan di awal bahwa blue chipnya most likely udah cukup naik banyak. Nah, dua saham ini big caps, termasuk yang saham big caps, masih laggard, maksudnya masih ketinggalan di belakang. Jadi aku lebih lihat mereka lebih ke potentially, technically akan ngikutin daripada big caps yang udah naik duluan seperti itu, Mas. Tekim dan INKP secara teknikal ketika dari beberapa saham-saham lainnya sudah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, apakah INKP dan Tekim masih cukup ketinggalan sampai sejauh ini, Pak Indra, dari sisi teknikal dan harganya? Iya, aku ngeliatnya sih masih ada potensi kenaikan ya, Mas, ke depannya. Apalagi kita asumsinya di kuartal 4 ini semuanya akan cenderung baik, jadi masih oke untuk dua saham ini. Baik, Tekim di 8.150, resisten di 9.300, INKP supportnya di 8.800, resistennya di 9.600. Lagi-lagi sama pertanyaan dengan yang sebelumnya, apakah ini target sampai dengan akhir pekan atau Jumat ini, Pak Indra? Iya, aku sih sampai end of week ini ya, hopefully ya. Seperti itu. Baik, ketika menyentuh ke target resisten yang Anda sebutkan, seperti Tekim di 9.300 dan juga INKP di 9.600, rekomendasinya sell on strength dalam hal ini atau lebih profit taking sebagian, atau ketika menembus ke level ini Tekim dan juga INKP masih ada ruang penguatan ke level yang lebih tinggi lagi? Baik, bullish skenario-nya adalah apabila dua perusahaan ini mampu menembus resisten tersebut dan mereka mampu bertahan, aku sih optimis bahwa mereka melanjutkan penguatan. Nah, kita lihat aja nanti pada saat kedua saham ini penguatannya dia mampu bertahan di atas resisten ini nggak. Kalau mampu ya aku sarankan di hold aja sih, Mas, seperti itu. Baik, ada Tekim dan juga INKP, dan masih ada SMGR, Pak Indra. Tapi saya akan coba sampaikan terlebih dahulu untuk aktivitas pembukaan perdagangan di sesi pertama sudah dibuka tepat pada pukul 9 di pagi ini, pemirsa. Indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau, menguat di 0,37%. Dan dibuka tadi di level 6.670,273, sementara level tertinggi 6.646,332 dan posisi terendah di 669,146, dan posisi saat ini di 6.680,032 menguat di 0,36%. Sesi pertama sudah dibuka, Pak Indra, dibuka di zona hijau. Bagaimana Anda melihat ruang penguatan untuk indeks harga saham gabungan? Paling tidak ke level resisten terdekatnya di 6.700-an, Pak Indra. Iya, betul. Ya, seperti saya juga asumsi di awal bahwa saya optimis bahwa IHSG akan menguat. Nah, aku sih jujur nggak harap terlalu banyak, cuman level penguatan saat ini udah cukup oke. Kita asumsinya melihat daripada Asianya mix. Aku sih hopefully bisa mungkin bermain di 67 ya di sesi 2 ya, aku harap ya penguatannya. Cuman kalau emang menguat di level-level ini aja udah cukup oke sih, Mas, seperti itu. Oke, masih ada peluang ke 67 dengan sisa 2 hari perdagangan besok di akhir pekan. Kecenderungannya berpeluang profit taking tidak, Pak? Profit taking aku rasa enggak untuk pekan ini ya.
Mungkin di pekan depan ada potensial, tapi untuk pekan ini aku rasa 2 hari ini kita akan cenderung menguat seperti itu. Baik, Pak Indra, sambil menunggu bagaimana aktivitas perdagangan, data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, untuk satu saham pilihan lain yang belum sempat kita singgung tadi dari produsen semen, SMGR, Anda juga rekomendasikan buy, supportnya 8.700, resistennya di 9.200. Ini juga menarik, Pak Indra, dalam beberapa perdagangan terakhir, saham-saham industri dasar, terutama dari produsen semen, ini mulai mengalami penguatan. Bahkan SMGR beberapa waktu lalu sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat ruang penguatan dari SMGR selanjutnya? Ya, baik, terima kasih. Iya, seperti Mas juga ketahui dan kita ketahui bersama bahwa emang SMGR ini saat ini cenderung trennya lagi menguat. Nah, aku lihat satu nih, sektor konstruksinya terutama BUMN itu udah menguat duluan. Kedua, propertinya juga ikut naik. Harusnya industri dasar, khususnya semen ya, itu akan mengikuti penguatan juga sih Mas. Apalagi kita tahu kan, kayak tadi capaian dari Citra udah cukup bagus. Artinya kan emang secara overall industri akan lebih optimis lagi gitu loh untuk pembangunan. Apalagi juga stimulus dari BI yang DP 0% masih jalan untuk yang perumahan ya. Seperti itu, Mas. Secara siklus, saham-saham yang ada di sektor ini ikut mengalami penguatan tidak, Pak, di akhir tahun, Pak Indra? Iya, pasti. Mereka cenderung kan akan menguat dan juga mungkin ada yang mau tutup buku juga, hopefully. Ya, SMGR akan ikut menguat dengan sektor leading utamanya yang seperti konstruksi dan properti ya, Mas, seperti itu. Baik, SMGR supportnya di 8.700, dan resistennya di 9.600. Saya akan coba cek, Pak Indra, di pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini, bagaimana posisi dari SMGR beberapa menit pasca pembukaan. Ya, menguat di 1,14% di 8.875. Untuk menembus ke level 9.300-an tadi. Lagi-lagi apakah ini target sampai dengan akhir minggu ini saja, Pak Indra, untuk SMGR? Ya, mengingat kondisi penguatannya saat ini terbatas sih, aku mungkin untuk SMGR kan karena volatility-nya nggak begitu tinggi ya, mungkin best skenario-nya bisa menguat di Jumat, tapi mungkin kalau emang nggak bisa berhasil di Jumat ya di minggu depan deh disimpan, Mas, seperti itu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada ERA, Tekim, INKP, kemudian juga SMGR, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Pak Indra, saya akan sampaikan terlebih dahulu bagaimana aktivitas perdagangan di pembukaan sesi pertama di hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk indeks harga saham gabungan. Tadi juga kami sampaikan menguat di 0,34% di 6.680. Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,56%. Di 587,229, LQ45 juga menguat di 0,44% di 978.485. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama hari ini. BBRI menguat di 1,36%, Antam menguat signifikan 3,56%, BBNI juga menguat di 2,08%, dan Telkom juga menguat di 2,14%. Kita beralih ke saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam yang masuk ke dalam deretan top losers di pembukaan sesi pertama hari ini. BBCA terkoreksi di 0,33%, Astra International tertekan cukup dalam di 2,36%, Adaro melemah di 4,85%, dan Indi juga tertekan di 4,78%. Ya, beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan lagi-lagi keputusan investasi pemirsa ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Indra, kita lanjutkan kembali. Ya, dari grafis pembukaan di sesi pertama ada beberapa pergerakan saham yang cukup menarik. Kita perhatikan, Pak Indra. Balik lagi ke perbankan big cap, Pak Indra. Ini sama mungkin dengan perdagangan kemarin ketika perbankan big cap mengalami penguatan signifikan. Kondisi berbeda terhadap saham BBCA yang lebih cenderung tertekan, Pak, jika dibandingkan oleh ketiga big cap BUMN lainnya, Pak Indra. Bagaimana analisisnya dari pola pergerakan perbankan big cap ini? Ya, baik, untuk BCA sendiri aku lihat lebih ke overbought ya, udah jenuh beli. Jadi koreksi saat ini cenderung wajar sih, tapi aku yakin in mid-term ya, nggak berbicara pekan ini atau pekan depan, dia akan cenderung menguat, mungkin akan break new high lagi, karena ya saat ini BCA menjadi the biggest
banks in Southeast Asia. Jadi itu suatu pencapaian yang luar biasa bagi saya sih, in term of market cap ya. Seperti itu, Mas. Rekomendasi Anda untuk BBCA singkat saja Pak Indra. Untuk aku mungkin rekomendasi untuk long itu hold, buy and hold aja seperti itu. Oke, buy and hold saja. Terakhir singkat saja Pak dari top loser yang kita sampaikan tadi, saham-saham dari batubara hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis dan rekomendasinya Pak Indra, profit taking terjadi, Anda masih rekomendasikan hold sampai dengan akhir tahun terhadap pelemahan yang terjadi di sesi pertama hari ini? Ya untuk mungkin untuk sektor batubara tentu kan ini volatility ya, terus sebenarnya harganya juga masih oke. Jadi kalau correction-correctionnya udah cukup dalam, aku rasa boleh untuk kita spekulatif buy ya. Baru nanti mungkin ada rebound kita jualan lagi seperti itu, Mas. Baik, rekomendasi dari perbankan big cap dan juga batubara dan tadi beberapa saham pilihan yang sudah direkomendasikan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa. Pak